treasure. Where are you now that I need you? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semuanya. Kembali lagi di podcast aku yang ya kita udah berapa podcast yang bermanfaat lah buat kalian gitu. Ya, ini dengan saya hostnya Francois Jordi Pangkamanulang dengan akhir NPM 127, dan ini bersama narasumberku yang apa ya, yang bisa dibilang menjadi pedoman lah buat anak TKV kan. Dengan ini siapa namanya? Valen dari kampus UPN. Oh, kampus ini UPN. Oh, kampus UPN guys. Jadi ini Mas dari UPN sih. oh iya, saya juga dari UPN nih Pak ya. Ya, terus ini akhir NPM-nya 129. oh 129. Jadi doxing loh ya. Dicari NPM. Dengan masnya? Mas Zikra. Oh, Zikra. Ya, Kampusnya sama UPN. UPN. Oh, oke. NPM-nya NPM 107. 017. Oke. Dari prodi DKV nggih? Ya, Oke, dari DKV nih guys, ini banyak yang bilang kalau DKV itu anaknya introvert, anaknya wibu-wibu, nggak mungkin guys. Ini juga pencinta action juga ada loh pencinta ya. Nah, terus sini apa ya, basa-basi lah apalah, mau bahas apa nih, kira-kira enaknya bahas apa ya, yang lagi apa ini, yang lagi rame lah, bahas apa ini? Sekarang AI. Oh, AI? AI arti. Kenapa tuh AI? Ya, AI kan sekarang itu banyak orang pakai pertama buat posting di Facebook itu buat engagement farming apa, like, komen, terus farming reaksi dari orang lain gitu. Oh, AI itu ternyata benar-benar itu ya sudah merubah anak yang mau belajar menggambar, jadi karena ada AI jadi langsung itu. Iya, tinggal cari. Iya, keren guys AI sekarang ya. Ini jadi podcastnya tentang AI nih guys ya. Jadi apa ya, menurut kalian ya, gue mau tanya nih, menurut kalian apa sih yang kalian ketahui itu tentang AI? AI sebenarnya sih udah dari zaman awal komputer dibuat itu udah ada AI. AI itu kan secara nggak langsung itu memang udah ada di setiap hari itu, kayak ada di game atau di game terutama tuh ada AI. Tapi sekarang kan karena zaman udah banyak berubah ya, sekarang video bisa dibuat dari prompt AI, gambar juga bisa dari prompt AI. Jadi kayak terutama yang audio dan visual itu kan udah kurang lebih merisihkan kalau misalnya udah digital itu kan, apalagi ada suara-suara orang atau karya-karya orang diambil kan. Iya benar. Kan nggak enak juga kan, soalnya ya ada beberapa kawan saya gitu kena ambil gitu karya dari AI kan. Oh juga kena ya? Ada banyak, terutama di komunitas seni itu banyak diambil. Terutama ya juga dipakai kayak apa? Itu loh, buat blackmailing misalnya wajahmu dipakai apa buat video gitu loh apa? Iya. Oh iya guys, jadi akhir-akhir ini kalau nggak salah waktu pas zamannya apa ya? Padahal kamu nggak pernah ngelakuin itu, tapi pas zaman pemilihan kan juga ada yang buat itu banner AI ya? kayak apa? Deepfake gitu loh. Iya. Itu apa itu menurut kalian tuh? Apa ya? Aneh atau gimana? Atau mungkin agak mana gitu, aneh gitu. Kan ini kan bertema politik. Masa kita ya main-main dengan menggunakan wajah yang bentuk AI gitu? Atau mungkin itu hal positif mungkin buat kalian? Kalau di aku ya Itu kayak apa, nge-spread misinformasi gak sih? Kayak orang yang padahal nggak pernah ngomong gitu, tapi sama orangnya kayak gitu, tiba di itu buat farming nggak sih? Iya, farming engagement. Iya, farming engagement iya juga sih. Cuma kalau misalnya dalam hal politik tadi ya atau apa, itu kalau misalnya kamu orangnya populer, mukamu udah di internet di mana-mana, jadi itu udah tahu itu, kayak misalnya sekali dilihat di Google kamu keluar gitu ada, itu berarti udah kemungkinan besar kan bisa di search sama AI juga.
Jadi kalau misalnya kamu populer, namamu udah bisa dicari di AI. Jadi kamu juga udah bisa dicari di AI. Jadi kalau misalnya dibuat karya-karya kayak gitu ya, kayak ini banner-bannernya, banner-banner waktu pemilihan kemarin, itu bagi aku sih kayak mana ya, udah banyak kemarin tuh Gen Z yang marah gara-gara ini. Banyak seniman-seniman kayak kita nih nggak ada yang di hire gitu. Jadi ya sangat pantas kayak AI ini untuk Mungkin mereka diciptakan. pakai AI itu buat cutting cost sih. Mbak apa? Oh gimana tuh? Cutting cost itu ya itu kayak hemat harga. Ngapain nge-hire desainer kalau ada AI? Tidak pakai itu aja, tinggal masukin prompt gitu. Menurutku gitu sih. Kok kenapa banyak banner yang pakai AI pas pemilu? Nah, itu. Terus nih, aku mau tanya lagi nih, pengaruh AI ini dalam dunia seni sekarang ini apa sih pengaruhnya? Besar sih, impactnya besar. Satu besar ya. Kenapa tuh? Besar impactnya karena apa? Ada ya kayak dibilang tadi ya, beberapa kawan saya yang memang senimannya udah lumayan punya nama ya di Twitter, di Instagram itu seninya diambil sampai yang bisa dijadikan di kayak di misalnya dia punya karakter nih, karakternya tuh diambil terus diupload sama AI. Jadi kayak itu bukan karya dia tapi art style-nya itu sama. Jadi kayak tinggal misalnya dicari karyanya misalnya karyanya Mas Jordi, nanti dicari, tinggal diadaptasikan sama imajinasi yang punya yang ngebuat promptnya. Nah jadilah nanti karyanya bentuknya sama kayak punya Mas Jordi, tapi itu bukan punya Mas Jordi. Oke, paham. Menurut kalian? Menurut kamu? Ya sama sih kayak gini pendapatnya. Gimana ya? Pokoknya AI itu sekarang tuh digunakan buat apa? Nyuri karya orang lain tanpa pengetahuan dari artisnya. Terus dipakai buat apa gitu? Buat jual merchandise, pakai artnya dia apa? Pengetahuan. Tapi menurut kalian ini kebanyakan orang-orang ini kalau menggambar manual ya, kenapa sih orang-orang ini kok masih ada aja sebagian, ya bukan semuanya tapi sebagian besar orang-orang itu menggambar, tapi itu menggambar secara manual, padahal sudah tahu kalau AI itu sekarang sudah berkembang gitu. Nah itu menurut kalian kenapa ya orang-orang kok masih ada gitu yang pengen gambar manual, sedangkan kan dengan zamannya teknologi yang semakin canggih kan sudah dipermudah nih karena adanya AI. Nah menurut kalian ini kenapa nih kok ada yang masih menggunakan karya secara manual sih? Atau mungkin itu passionnya, dia pengen menunjukkan potensi bakatnya untuk dikembangkan atau gimana? Ya seperti Mas Jordi bilang tadi ya, karena AI kan mempermudah, bukan jalan instan. Oke. Jadi karena dibilangnya AI ini untuk mempermudah, jadi bilangnya tuh AI ini alat. Jadi bisa aja kamu pakai AI secara nggak resmi ya, itu bukan karyamu, tapi secara imajinasi kamu udah ngebuat promptnya. Tapi kamu harus membuat itu jangan langsung di upload gitu, yang udah karya AI itu jangan langsung di upload. Kamu bisa ambil itu sebagai referensi. Jadi udah sebagai referensi, jadi AI itu cuma tulang belakangnya aja, badannya sampai daging-dagingnya kamu harus buat sendiri gitu. Oke. Menurut kamu? Apa mungkin kenapa sih kamu gini deh? Kamu sekarang pakai belajar manual apa enggak? Aku dari dulu belajar manual sih. Tapi misalnya kalau nyari referensi ya paling Dari AI, pakai AI, referensinya dari AI. Iya. Tapi gambarnya tetap kamu pakai cara manual. Nah, menurutmu kenapa kamu pengen tetap cara manual kalau sudah ada AI? Ya menurutku itu biar kelihatan natural itu loh, kayak buatan tangan manusia. Karena biasanya itu kalau pakai AI itu kayak buat memvisualisasikan nanti. Nah, setelah udah pakai prompt AI kan ada gambarnya, nah itu gini gambarannya, aku tinggal gambar ulang tapi pakai Mengimplementasikan aja gitu ya.
Oke. Keren ya, ini emang keren ya. Tapi tetap aja masih ada yang gambar jauh manual. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ini nih, solusi untuk menghadang AI yang mencuri karya seniman kecil gitu. Menurutku sih Mana? nambah watermark, tapi watermark itu nggak cukup gak sih? Watermark, aku biasanya lihat beberapa karya AI itu kayak ada ngambil watermarknya cuma diubah-ubah sedikit gitu. Jadi aku ada lihat misalnya apa, ada tanda tangan Mas Jody situ kan, tanda tangan Mas Jody itu kayak dimirip-miripkan gitu. Jadi ada di karya fullnya nih kan. Terus nanti ada tanda tangan Mas Jody situ yang udah di distort. Terus aku pernah denger ini ada artis yang pakai namanya Poison. Nah itu Poison itu cara kerjanya gimana ya? Apa dimasukin dalam karya atau gimana? Sebenarnya tuh kayak ini, biasanya kalau misalnya kamu uploadnya di Twitter ya, kan kamu kan otomatis kan ngedownload. Kalau misalnya kamu ngedownload image-nya, kan itu kan image asli dari apa yang kamu punya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita bisa lihat ada yang namanya tuh AI art poison gitu, yang untuk meracuni data-data image kita supaya kalau misalnya diambil sama AI, hasilnya tuh bukan karya kita, itu karya yang udah rusak gitu. Sekalinya dicari sama AI, terus gambar kita itu dirusak datanya, cuma dirusak untuk AI. Kalau kita download sendiri masih hal yang sama gitu, masih file organik gitu ya. Tapi data yang di dalamnya itu udah dirusak supaya gak dicuri sama AI. Jadi coba aja lihat itu di Google, itu ada tuh apa, AI art poison, cari aja gitu. Oke, AI art poison. Nah, tuh catat guys, AI art poison supaya karya kalian tidak dicuri dengan AI. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini ya, udah capek nih. Masih nggak apa Masih ada waktu kita. Masih bisa menjawab ya? Masih keren nih kalian, anak TKP nih keren. Walaupun saya juga anak TKP. Oke, menurut kalian nih hal-hal positif dan negatif dari AI? Positifnya itu kan buat referensi, terus apalagi? Oh iya, positif bisa Positif. dijadikan bahan referensi ya. Iya. Tapi ada loh kampus-kampus juga itu yang tidak memperbolehkan referensinya dari AI. Gimana tuh? Nah itu sih memang wajar ya, soalnya kita untuk melatih kreativitas ya, bukan dari visualisasi AI, tapi visualisasi yang ada di otak kita sendiri gitu. Hal-hal positifnya? Yaitu ya positifnya ya itu tadi. Kalau negatifnya ya jangan sampai ada tangan-tangan yang salah itu. Iya, yang tangan salah itu bisa digunakan apa ya? Pertama buat blackmailing itu. Oh, Iya, kalau untuk apa dipakai buat ngadu domba orang gitu, karena kan AI kan bisa jadi lebih realistis gitu, tapi masih ada kayak sedikit distorsi gitu yang bisa ngebuat apa ketahuan gitu ya, ketahuan ini tuh buatan AI. oke. Tapi banyak sih apa kekurangannya, tapi aku apa yang jelasin, aku masih agak. Iya, sebenarnya memang banyak kekurangannya, memang Kekurangannya banyak. itu ya itu buat maling karya orang lain, terus itu apa? Ya kalau misalnya ya kasusnya kayak gitu sih, kesimpulannya sih kita harus ini ya, harus adaptasi, terus kita harus bisa lebih bagus daripada AI itu, dan ditambah juga karya kita tuh ya karya kita tuh harus unik gitu, supaya orang bisa tahu itu karya kita tuh dicuri. Jadi bisa orang lain itu bilang, oh ini karya ini ya, tapi ini bukan si dia uploadernya. Nah pasti ditanya ke kita, mas ini karya kamu tak? Oh enggak, itu ya berarti itu kecuri, berarti kita bisa laporkan gitu ke apa, ngebuat klarifikasi kalau akun ini bukan akun dia gitu, yang upload art ini itu bukan dia gitu. Jadi ya kita harus saling ingatin sih sebenarnya sih, kalau misalnya udah tahu kalau karya kita itu dicuri ya, sebagai orang-orang dari komunitas art gitu ya, harus kasih tahu ini karya kita tuh dicuri, karya kita tuh diotak-atik sama orang lain gitu, harus saling kasih tahu gitu ya. Oke, keren. Tapi kalian sendiri pernah nggak sih menggambar AI?
cuma sebagai referensi aja sih, nggak jauh-jauh dari Referensi aja. referensi. sekitar referensi juga sih, tapi ya itu aja. Hampir nggak pernah nyentuh gitu. Iya. Itu ya. Tapi pernah lah bikin efek yang mungkin efek-efek AI mungkin pernah. Oh enggak, kalau efek nggak pernah gitu. Efek itu kayak apa contohnya? Kan ada yang sekarang kan banyak aplikasi yang menggunakan efek-efek AI gitu. Aplikasi yang menggunakan efek AI. Iya. Apa gitu? Yang Sebenarnya aku tahu itu ChatGPT yang versi 4 itu katanya bisa generate image sama apa Bing AI, tapi aku kan Kurang paham. Yang- harus tahu Pak. oh. ChatGPT yang versi 4 itu kan itu harus bayar dulu. bukan itu. Kayaknya itu kayak Photoshop. Oh, Di dalam iya, Photoshop iya, itu kan iya, ada iya. Ada yang- oh, generate yang sing juga, AI. ya. Sama kayak di CSP juga ada auto shading itu. Auto shading sama auto coloring itu dua-duanya itu pakai generative AI. Jadi kalau misalnya kamu gambar nih, terus kamu taruh itu apa auto coloring, auto shading itu dari AI sebenarnya. Terus nanti kayak namanya sih self explanatory ya, di auto shade gitu, dikasih lightingnya sama AI gitu. Kalau kamu malas ya kayak gitu lah. Itu masih mendingan sih. Kalau sebagai Cuman nge-shading apa objek tuh masih nggak sih? Iya. kalau sebagai efek sih masih valid ya, masih valid. Masih valid. Ya masih valid. Soalnya itu kan alat untuk membantu, bukan karya instan kita. Tapi aku sebagai personally ya, aku cuma memakai AI itu kayak untuk minimal gitu, kayak bumbunya gitu. Nah, ya. Oke. Oke lah, kayaknya Udah 16 menitan sih. ya ini aja. Mungkin ya bisa lah kalian ambil faedah dan manfaat supaya kalian itu mengerti dan tidak menyalahgunakan AI. Oke, terima kasih buat Mas Saudari Valen Tino Rossi. Mas Valen, Pak, nama lengkap lah. Ya, nama lengkap. Mas Valen. Oh, biar paling nanti anak sing tambah ya paling dulu. Oke, Mas Valen dan Mas Azikra. Iya. Oke, teman saya Mas Yoti. Sekian dari podcast ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah Ada kata. salah kata. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adios.